Halo, kembali lagi di Shifted. Kali ini kita kembali lagi. Kali ini kita akan eh, membahas salah satu software CAD yang cukup terkenal. Itu dari brand dari Autodesk. Namanya adalah Autodesk Fusion 360. Jadi ini salah satu software andalan dari Autodesk yang digunakan untuk mendesain, animasi, kemudian bisa buat CNC, manufacturing, dan analisis frame, juga CFD. Nah, berikut ini adalah tampilan dari workspace-nya dari Fusion. Jadi Fusion itu base-nya dia dijalankan secara online. Jadi nanti teman-teman mendaftarkan akun dulu. Kalau student biasanya free, kemudian bisa mendownloadnya dan menginstalnya secara online. Nah, kelebihannya dibanding software CAD yang lain, yaitu full integrated CAD dan CAM, kemudian real time collaboration. Jadi misalnya ada satu project dikerjakan oleh 2 atau 3 orang, kalian bisa mengerjakannya secara paralel karena sifatnya cloud, sistem penyimpanannya itu cloud. Kemudian bisa mendesain gambar atau gambar apapun termasuk PCB. Termasuk di sini adalah salah satunya selanjutnya adalah fungsi di Autodesk Fusion untuk manufacturing, ada cutting, milling, turning, dan turn mill. Kemudian ada desain, berarti nanti mendesain gambarnya, membuat gambar perspektif tanpa atas, samping, atau belakang secara otomatis. Oke, ini adalah tampilan dari Autodesk Fusion. Ini menggunakan akun milik saya sendiri. Nah, di sini ada tulisan education license. Jadi ini adalah lisensi yang diberikan Autodesk untuk bisa pelajar, bisa trainer atau tutor, atau bisa digunakan untuk researcher atau peneliti. Jadi ini sifatnya free, jadi tiap 1 tahun sekali memperbarui. Nah, di sini kan ada tulisannya nih, jadi working online, jadi dia bekerja secara online. Gimana kalau dimatiin? Kalau dimatiin ke mode offline, dia tetap bisa berjalan, cuman tidak bisa melakukan penyimpanan ke cloudnya gitu. Jadi lebih baik dihubungkan dengan internet tuh. Sekarang kan dimana-mana udah banyak wifi, jadi menurut saya untuk akses internet bukanlah hal yang sulit menurut saya. Oke, kemudian di sini beberapa kita pengenalan toolsnya dulu. Ya, di sini ini kan bagian kayak panel-panel. Jadi ini adalah beberapa project dari yang nanti kita kerjakan, yang kita simpan maksud saya. Jadi nanti project-project yang pernah kita kerjakan akan disimpan di sini. Ini adalah review isi-isi dari project-project kita. Gitu. Ya, selanjutnya yang bagian file ini kita bisa new design, membuat desain baru, new drawing, membuat atau memplot gambar 2 dimensi, kemudian open itu untuk membuka project yang pernah kita simpan. Kemudian sini ada upload, save, export, jadi file yang kita gunakan atau habis kita desain itu bisa kita ekspor ke beberapa jenis atau tipe format drawing. Ada DWG, DSF, IGS, dan
OBJ, SAT, STP dan seterusnya. Nah, di sini saya yang sering pakai itu biasanya DWG, ESF, IGES, STP. Kalau STL ini untuk 3D printing ini biasanya. Kemudian ada export, 3D printing, capture image. Kemudian ini ada save, undo, redo, dan hook. Kemudian di bagian sini ini adalah kita bisa memilih workspace yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya desain, berarti kita fokusnya untuk proses penggambaran atau pemodelan 3D. Kalau yang ini creative design ini tujuannya untuk manufacturing, untuk optimasi, misalnya optimasi desain yang paling minimum tanpa mengurangi kekuatannya. Jadi nanti akan dikurangi beberapa bagian dari rangka-rangka sehingga biaya bahan baku pembuatannya lebih murah gitu. Kemudian untuk render itu ya untuk merender model kita, jadi di render, diatur pencahayaan, maka nanti akan ini lebih fokus di visualisasi aja sih. Kemudian untuk animasi ini digunakan untuk menganimasikan gambar. Kemudian simulasi, yang di simulasi ini ada banyak fitur ya, seperti pada aplikasi simulasi pada umumnya ada static stress, modal frekuensi, elektronik, thermal, dynamic event, saves, injection, dan seterusnya. Dynamic event itu ketika suatu benda dikasih impact yang besar, itu bisa melihat seberapa parah dia dikenai atau dihantam oleh sebuah benda karena impact. Ya simpel aja sih, ya tidak selengkap ANSYS, software simulasi yang fokusnya di simulasi kayak ANSYS gitu. Ini cukuplah untuk mentesting desain kita apakah kuat atau mampu menahan beban yang kita rencanakan. Kemudian untuk manufacture ini digunakan untuk CNC sih. Kita setting CNC-nya, ini ada pengurangan. Ini jarang pakai, tapi nanti saya coba pelajari sendiri. Ini jarang banget pakai karena jarang banget dapat project soal CNC manufacturing. Kemudian untuk drawing, nanti gambar 3D kita akan kita plot menjadi kita plot ke kertas. Misalnya pengen ditampilin dari tampak atas, depan, dan samping, terus ditambahi etiket atau kepala gambar, bisa. Kemudian elektronik, ini juga jarang pakai. Nah, kita kembali lagi ke desain. Jadi core-nya dari Fusion ini lebih ke desainnya. Jadi nanti fitur-fitur yang lainnya itu fitur penunjang. Nah, jadi di sini ada banyak banget nih, ada solid, surface, mesh, sheet metal, plastis, mesh, dan utility. Tapi yang nanti kita sering kita pakai adalah di solid, surface, sama mesh ini nggak terlalu dipakai sih. Kalau kita mesh oke lah, tapi di ANSYS kita bisa nge-mesh sendiri sih. Kemudian ada sheet metal ini untuk plat-plat. Kemudian plastik ini untuk benda-benda yang berbahan plastik. Tapi overall sama aja sih, ini pasti ada gini-ginian yang disesuaikan samaan. Nah, ini manage ini bill of material.
untuk memetakan material-material yang digunakan pada sebuah, misalnya pada piston. Jadi ada material apa aja di situ, ada bagian apa aja, terus dia menggunakan material apa aja. Kita kembali ke solid. Nah, di solid ini ada create, modify, assembly, configure, construct, inspect, insert, dan select. Bagian create nanti ini digunakan untuk membuat atau memodelkan benda, nanti bisa dari extrude, revolve, sweep, loft, dan seterusnya. Kemudian modify ini digunakan untuk memodify sebuah objek, satu atau lebih objek, bisa digabung, dipotong, atau diiris itu. Ya, intinya segala bentuk jenis modify bisa kita gunakan. Kemudian untuk assembly, ini untuk fungsi assembly, ini configure, nggak terlalu penting sih. Nanti ini construct, ini untuk membuat plane tertentu, plane pada bagian tertentu. Kalau yang belum tahu plane itu apa, plane itu adalah bidang yang digunakan untuk men-sketch sebelum dia diubah ke 3D. Kemudian inspect ini untuk menginspeksi gambar ya, menghitung, kemudian memotong, dan seterusnya. Ini zebra analysis, ini untuk mengecek kontur dari sebuah benda apakah sudah strip atau belum. Ya mungkin udah. Ini ada lagi nih insert, ini untuk insert tikel nih, misalnya di bendanya mau dikasih stiker, bisa pakai tikel. Kalau kanvas ini untuk misalnya kita ingin ngeblat sebuah gambar kapal atau gambar mobil, kita insert gambarnya melalui kanvas, kemudian kita blat, kita redrawing, itu bisa pakai ini juga. Kemudian untuk select, ini ada box, window, bisa untuk select priority-nya bisa body, face, edge, sama komponen. Body itu fokusnya kita men-select bodinya, kalau face itu face-nya, kalau edge itu titiknya. Ya mungkin itu aja sih kalau perkenalan dari Fusion. Nanti kita bagi menjadi beberapa episode, misalnya episode 1 khusus membahas ini. Jadi biar tidak terlalu panjang, karena yang dibahas juga banyak fitur yang perlu dibahas, yang bisa dibahas maksudnya. Jadi terima kasih, sampai jumpa lagi.